Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Berjumpa bersama saya di perjalanan misteri kali ini. Dan saya saat ini sudah berada di Padepokan atau petilasan Klampis Ireng di kota Ponorogo. Tentunya konon cerita Klampis Ireng sudah didengar di seluruh wilayah Ponorogo dan juga luar Ponorogo. Cerita angker, mistis, semua ada di sini. Seperti apa? Saya akan menguak di perjalanan misteri kali ini dalam program Jejak Misteri bersama saya Adam Lamsah dan juga tim kami dalam penelusuran misteri yang ada di Klampis Ireng. Ikuti penelusuran saya berikut ini. Pemirsa, di samping saya sudah ada spiritual indigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Mas Wahyu melihat aura yang ada di sini? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja sebelum kita mulai penelusuran malam hari ini. Kalau di sini sih yang saya lihat ini seperti keraton ya Mas ya. Pada umumnya di kalangan orang-orang yang tahu, yang sudah mendalami, ini itu sebenarnya keraton. Jadi ini tuh pintu gerbangnya di sini. Ya. Pas di sini. Ini pintu gerbang dan ini sangat megah. Oke. Keraton ini sangat megah. Dan di tempat ini banyak sekali jejak-jejak spiritualnya dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Mas Wahyu, Anda seorang spiritual indigo. Tentunya Anda mengatakan ini adalah sebuah keraton yang megah. Apakah di depan ini juga sudah ada punggawa-punggawa atau semacam dayang-dayang yang sudah menyambut kita malam hari ini? Kalau di sini sih sejak tadi saya tiba udah banyak ya, di sekeliling kita ini udah banyak. Yang paling negatif sih insya Allah nggak ada. Di sini tuh semua auranya positif. Di kanan kiri saya ini sudah ada satu putri dan di sini ada putri lagi. Oke Mas Wahyu, tentunya malam hari ini kita akan menelusuri sejauh mana misteri yang ada di Klampis Ireng Ponorogo. Tentunya di perjalanan misteri kali ini. Ya, sebenarnya ini ada tinggi besar. Sosok apa itu Mas Wahyu? Kalau kata orang Jawa sih seperti genderuwo ya, tapi ini tuh nggak ada bulunya. Ya seperti manusia biasa tapi tinggi besar. Tapi dia tahu keberadaan kita ada di sini. Tahu, dia menyambut kita silahkan gitu. Oke, Mas Wahyu, Anda seorang spiritual indigo yang tentu saja bisa merawang atau melihat di mana tempat itu keberadaan makhluk-makhluk gaib tentu saja. Mas Wahyu, sebenarnya di pohon ini sebagian dari tempat ini juga yang sangat berpengaruh atau tidak? Sebenarnya kalau pepohonan di sini pengaruh semua ya. Soalnya segala jenis makhluk gaib itu di sini komplit. Makhluk gaib yang dibilang ada genderuwo, ada kuntilanak, di sini itu komplit. Iya, iya.
Di sini tuh komplit, jadi mulai dari ini anak kecil lari-larian ini ada. Jadi semua ada di sini, Mas Wahyu. Semua ada di sini. Oke. Semua ada di sini. Tapi keberadaan dari Klampes Ireng sendiri, Mas Wahyu, itu sudah banyak konon cerita, itu sangat fenomenal. Sebenarnya awal mulanya Klampes Ireng, keberadaannya itu seperti apa, Mas Wahyu? Bisa diceritakan sedikit saja. Dari residual energi yang saya tangkap, sebenarnya di sini tuh zaman dahulu ini padepokan, seperti padepokan. Banyak orang yang menimba ilmu di sini. Padepokan siapa itu? Di sini itu danyangnya orang Jawa. Danyangnya orang Jawa. Eyang Ismoyo atau yang dikenal Eyang Semar, Ya. yang salah satu dari Punokawan itu yang mendirikan tempat ini. Di sini itu padepokan pada zamannya. Jadi di sini ada banyak murid-murid yang menimba ilmu kejawen. Sebenarnya di sini itu pusatnya ilmu kejawen. Ilmu Itu kejawen yang saya pusatnya tangkap. di Ponorogo ini. Bisa dibilang di Ponorogo, tapi kan lebih banyak lagi. Oke, Mas Wahyu, Eyang Semar bisa dikatakan populer baik di pewayangan atau tentu saja banyak orang Jawa sangat mengenal Eyang Semar dan sangat dikagumi dan juga sangat dihormati. Tentu saja keberadaan Eyang Semar, tentunya di Klampes Ireng ini Eyang Semar keberadaannya juga ada di sini. Apakah Eyang Semar saat ini juga melihat kita di sini? Kalau bicara soal Eyang Semar itu kan cuma filosofi ya. Ya, Sebenarnya Eyang Semar itu konon ceritanya sebagai filosofinya orang Jawa, ada Semar, Gareng, Petruk, sama Bagong. Nah, ya. isi dari semua itu sebenarnya dunia dijadikan satu sama si Punokawan ini tadi. Ya. Jadi Semar itu melambangkan kemakmuran. Soalnya kan dia bacanya gimana ya? Gemuk gitu ya. Itu melambangkan bumi. Nah, so isi bumi ada di Eyang Semar situ. Eyang Semar situ. Apakah malam ini seperti Eyang Semar sendiri mengizinkan kita ada di sini? Insya Allah mengizinkan. Mengizinkan. Insya Allah mengizinkan. Kita akan mencoba untuk menelusuri tempat-tempat yang lain yang ada di Klampes Ireng. Yang tentu saja Anda jangan kemana-mana. Tempat yang cukup angker di Ponorogo bersama saya Adam Alamsa dan juga spiritual indigo Mas Wahyu. Tentu saja di program Sisi Misteri. Mas Wahyu, kita berpindah tempat. Bagaimana, Mas Wahyu? Kita mencoba menguak di sebelah sini. Tentu saja masih di Sisi Misteri Klampes Ireng Ponorogo. Seperti apa, Mas Wahyu, yang Anda terawang saat ini di seputaran tempat yang berbeda dari tempat yang tadi? Sini ada yang nemenin kita. Ada sosok kakek-kakek dengan anak kecil ya, pas di sini. Seperti apa beliaunya? Beliau senyum. Senyum. Beliau senyum. Pertanda kita diperbolehkan untuk datang di sini. Dan anak kecil sendiri seperti apa, Mas Wahyu? Ini lagi main-main lari-larian. Oke, Mas Wahyu, di tempat Klampes Ireng ini, dan tentu saja kita beda tempat, beda aura, tentu saja. Kalau aura yang di sini seperti apa? Di sini auranya kebanyakan sih sama yang di situ, apa di depan tadi, positif semua aura. Karena kita sudah mendapatkan Karena kita kan udah
sebelum masuk tadi kan kita udah izin. Udah izin. Udah silaturahmi kepada penunggu yang ada di sini, kepada danyang-danyangnya Bumi Ponorogo sini. Kita udah diizinkan, jadi kita rekamannya enak, ngambilan gambarnya enak. Apakah ada ini pantangan-pantangan yang tentu saja untuk kita masyarakat yang datang atau tamu-tamu yang di sini? Ada nggak pantangan tersebut? Kalau pantangan yang sudah menjamur di masyarakat sih, kalau kesini itu nggak boleh pakai baju warna hijau ya pantangannya ya. Kenapa? Kalau yang saya lihat sih, danyang-danyang di sini rata-rata pakainya bajunya warna hijau. Warna hijau. Jadi kesukaannya warna hijau. Kesukaannya warna hijau. Bukannya nggak boleh, cuma kita menghormati danyang-danyang yang ada di sini. Gitu. Jadi kita nggak menyamai apa yang mereka pakai untuk menghormati mereka. Apakah tamu yang datang ke sini kan cukup banyak? Apakah ada tujuan-tujuan lain datang ke kampus Ireng ini? Untuk rata-rata orang dari luar Ponorogo yang datang ke sini itu biasanya itu ada yang minta jabatan, ada yang minta pesugihan mungkin? Itu juga ada yang minta ini pangsit, minta nomor. Rata-rata mintanya seperti itu. Kenapa mintanya dia pada Allah Subhanahu wa taala atau pada Tuhan kita? Ya itu tergantung keyakinan kita manusia. Oke. Apakah tepat kalau kita datang ke sini meminta hal tersebut? Banyak dikabulkan? Yang saya lihat sih kalau kebanyakan orang minta pesugihan, minta yang aneh-aneh itu yang menghuni tempat ini itu sebenarnya marah, nggak suka sebenarnya. Nggak suka. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas Wahyu? Ya kalau datang ke sini jaga lisan, jaga omongan, sopan santunnya dijaga. Ya kalau bisa kita jangan membelakangi pohon-pohon yang besar-besar kayak gini. Oke. Karena di sini tuh rata-rata dari pohon satu ke yang satunya itu ada yang nunggu, ada yang nempatin. Kejadian apa saja yang pernah terjadi di kampus Ireng ini? Sebenarnya di sini tuh pernah ada kejadian yang sedikit memilukan. Kurang lebih 11 tahun yang lalu tuh pernah ada pembarong reok yang meninggal di sini gitu. Oke. Dalam arti pembarongnya meninggal waktu pentas di sini. Itu malah sebelum pentas. Malah sebelum pentas. Yang pembarong yang meninggal dunia sebelum pentas. Apakah ada semacam tarik ulur dari keberadaan penguasa Klampes Ireng? Sebenarnya waktu pelaksanaan pentas itu ada kekurangannya satu sesajen ya. Sesajen. Itu juga menjadi ini apa itu namanya? Menjadi hal yang harus disiapkan. Hal yang kurang itu makanya ada resikonya seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya pembarong ini tuh sudah dijadikan tumbal sama orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, iya. Residual energi yang saya tangkap itu pernah ada orang datang ke sini, tuh meminta wangsit nomor ya, dan itu tembus. Dan jadi dengan jumlah yang banyak. Wangsit minta nomor ke sini tembus dengan sejumlah uang yang cukup banyak, begitu. Dan akhirnya
Dan akhirnya orang tersebut bikin perjanjian ya Ya. sama salah satu makhluk yang menempati tempat ini. Ada perjanjian dan makhluk itu minta tumbal. Minta tumbal. Sebenarnya tumbalnya itu bukan manusia. Betulnya bukan manusia. Iya, apa mintanya? Ada satu binatang itu, nggak usah saya sebutkan ya, minta binatang. Nah, kalau orang yang dikasih wangsit nomor itu nggak bisa membawakan binatangnya ke sini, itu dia akan meminta tumbal Dirinya. Nah, setelah itu dia bikin perjanjian lagi. Datang lagi, perjanjian lagi. Dia mau, kalau makhluk yang di sini mau ngasih nomor, Ya. dia itu bernazar. Orang yang kesini itu bernazar. Iya. Akan mengadakan pentas seni reog di sini. Dan tumbalnya itu salah satu kru dari Reog tersebut. Itu yang saya lihat. Oke. Akhirnya terjadi meninggalnya pembarong tersebut. Saya mau berpesan aja kepada orang-orang yang datang ke sini. Kalau datang ke sini niatnya yang baik, jaga lisan, sopan santunnya dijaga, dan tolong jangan membuang sampah sembarangan di tempat ini. Itu saja. Oke, Mas Wahyu, saya terima kasih sekali sudah bersama-sama kita di Sisi Misteri. Mungkin bisa diberikan pesan satu lagi untuk hikmah yang ada yang bisa diambil dari tontonan ini. Ya, hikmahnya diambil dari pembarong yang meninggal tadi. Kalau Anda mau kaya, Anda mau hidupnya enak, bekerjalah sekeras mungkin. Ya. Dibantu dengan doa dan ikhtiar. Oke. Pemirsa, saya tentunya masih di Sisi Misteri yang malam hari ini berada di Padepokan Klampes Ireng. Dan sudah bersama saya yaitu masyarakat sekitar yang hadir pula bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa, Pak? Asli Indarto tapi biasa dipanggil Caplin gitu aja. Pak Indarto. Iya. Pak Indarto, tentu saja saya ingin bertanya kepada Pak di Klampes Ireng ini. Pesan apa sih Pak yang harus disampaikan oleh Eyang Semar di Klampes Ireng ini? Bisa disampaikan? Ya, assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam buat saudaraku yang ada di mana saja. Saya klarifikasi sebelumnya, saya di sini bukan juru kunci. Bahwasanya saya di sini hanya tukang bersih-bersih gitu aja, dan sekalian yang menjaga di sini 24 jam full kan gitu. Saya pernah dapat pesan-pesan, dapat dawuh dari yang bilang suruh menyampaikan ke saudara semua. Katanya suruh setiti ngati-ngati eling lan waspada. Alu wong rebutan salah tinimbang rebutan bener kan gitu pesennya. Pesannya itu saja Bapak? Iya. Oke. Pemirsa, pesan sudah disampaikan oleh Eyang Semar Sedi melalui Bapak Indarto Caplin gitu aja. atau Caplin tentu saja keberadaan di Klampes Ireng. Bapak, kita terima kasih loh. Iya. Kita sudah dibantu. Iya, saya juga terima kasih. Semoga Masnya dan saudara semua lancar gitu aja. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Pemirsa, ikuti penelusuran saya lebih lanjut tentunya di Klampes Ireng. Mas Wahyu, terima kasih Anda sudah banyak menceritakan sisi misteri yang ada di Klampes Ireng.
dan sangat menarik, dan banyak kita ambil hikmah dari semua ini dan pembelajaran untuk kita semuanya. Selagi kita mau hidup kaya dan hidup berkecukupan, harus kerja keras, bukan minta kepada hal-hal yang gaib, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Wahyu, terima kasih. Semoga ini bisa berlanjut di sisi misteri yang lain. Kita ketemu lagi di tempat yang lain, tempat yang berbeda, dan tempat yang lebih menarik lagi. Terima kasih Mas Wahyu. Pemirsa, sampai jumpa. Sisi misteri untuk Anda.